Engkau jadikan itu adalah karya-Mu. Kami ingin jauh lebih dekat dengan Engkau Bapa. Hanya sejauh doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan oh tinggal pesertaku. Thank you Jesus. Come on, sing it. Mampirlah dengar doaku. Shalom. Shalom. Haleluya. Bersuka cita kita kembali boleh ada pagi hari ini. Kita akan kembali meninggikan Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita, kita akan mulai ibadah kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami datang sebagaimana kami ada, kami datang dengan hati kami yang rindu untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami datang karena Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Untuk setiap yang Tuhan buat, untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami ingin memuji Engkau, kami ingin meninggikan Engkau, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir untuk menjamah dan melawat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
percaya Engkau ada di sini Tuhan. Terima kasih. Jamah kami, jamah kami. Mari kita semua yang siap untuk dijamah dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Glory, haleluya. Saudara bersuka cita? Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita. Boleh dilihat kanan kirinya wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik. Nyanyian dan pujian dan penyembahan hanya untuk Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Yesus. kita. Bila Tuhan Kau berikan kami hati yang penuh dengan kasih. Kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama kami. Dan biarlah hidup kami boleh semakin hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Haleluya.
Sungguh kasih-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan, dan kasih yang sama yang hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini, yang siap untuk memulihkan setiap kehidupan, yang siap untuk kembali membangkitkan kasih yang mula-mula kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Biarlah kasih-Mu hadir dan melingkupi setiap hati dan kehidupan kami, karena kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Saudara, saya boleh minta kesediaannya untuk tetap berdiri. Hari ini sesi kita agak sedikit berbeda karena kebenaran firman Tuhan disampaikan dalam bentuk seminar, dan di bulan Juni ini kita akan terus membahas tentang ini merupakan bulan keluarga ya. Jadi kita akan terus belajar tentang bagaimana keluarga ilahi yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan nanti pada saat materi dipaparkan, jikalau ada pertanyaan yang akan disampaikan, Bapak Ibu dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp 085775094388 seperti yang tertera di layar. Dan narasumber atau pembicara kita pagi hari ini merupakan seorang coach dan juga psikoterapis, dan beliau juga merupakan professional trainer dan juga pembicara di berbagai seminar, dan merupakan positive parenting dan educating consultant, dan beliau juga merupakan founder dari Meliora Consulting. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu sekalian, dengan hangat kita menyambut Ibu Heni Wirawan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh duduk. Shalom semua. Senang bisa bertemu lagi di tempat yang baru dengan wajah-wajah yang segar dan penuh cinta kepada Tuhan. Amin. Kita mau baca sama-sama kebenaran firman Tuhan, satu ayat dulu. Dari 2 Samuel pasal 7 ayat 29. 2 Samuel pasal 7 ayat 29. Ini adalah doa dari Raja Daud ketika dia mendapatkan konfirmasi dari Tuhan bahwa keluarganya akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. 2 Samuel 7 ayat 29 kita baca sama-sama. Sekaligus ini adalah doa kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau bicara mengenai keluarga, kita senantiasa mengaitkan keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Bahkan tidak cuma anak, kadang-kadang anak-anak. Kadang-kadang anak-anaknya banyak. Ya, tapi sebenarnya kalau bicara keluarga tidak cuma bapak, ibu, anak, tetapi sesungguhnya esensi keluarga adalah bapak dan ibu, suami istri. Anak-anak hadiah dari Tuhan, bonus dari Tuhan. Dan ketika Tuhan mengaruniai anak-anak, ada peran, tanggung jawab, tugas baru, bahkan buat sebagian orang beban baru. Beberapa waktu ini saya sedang menangani sejumlah keluarga muda, anaknya 2, ya ada yang 1, ada yang lebih dari 1, tapi sebagian menganggap bahwa anak itu adalah pengikat. Pengikat dalam artian bukan mempersatukan, tapi bikin orang gak bisa bergerak. Ini jadi susah kemana-mana katanya, terikat dengan anak. Gak ada yang ikat kali ya, tetapi tergantung persepsi kita. Nah pada pagi hari ini kita mau bicara mengenai keluarga sehat. Ini kata sehat juga 2 tahun terakhir, 2,5 tahun terakhir lagi booming ya. Di mana-mana ditanya, sehat kagak lu? Lu sehat gitu, salam sehat. Ya biasanya salam sejahtera, sekarang jadi salam sehat. Ya lebih bagus lagi sih salam sehat dan sejahtera ya. Oke, kalau kita lihat definisi dari WHO
Ini lembaga juga kayaknya tiap hari menebarkan kabar-kabar, nggak tahu sukacita apa kabar yang bikin horor gitu ya. Karena sekarang katanya, wah waspada dengan, tiap hari suruh waspada, apa nggak jantungan kita. Waspada dengan cacar monyet, ya nggak tahu nanti besok cacar apa lagi. Sehat menurut WHO, World Health Organization, adalah satu keadaan, ini bahasa Inggrisnya saya terjemahkan, keadaan utuh, ya jadi komplit, lengkap. Lengkap secara apa? Fisik, mental, dan sosial. Jadi keadaan sejahtera, karena ini bicara well-being, ya, keadaan sejahtera, fisik, mental, sosial. Jadi bukan cuma badannya aja, kalau di belakang ditulis, bukan cuma badannya tidak kena penyakit atau tidak ada kelemahan, tetapi juga mentalnya tidak kena penyakit, tidak kena kelemahan, secara sosial juga tidak kena penyakit, tidak kena kelemahan. Itu baru sehat. Kalau bodinya saja yang sehat, tandanya gimana? Dari derajat suhunya tadi pagi termometer bersabda. Masih antara 36, ya 35, 36, 37 pas gitu masih oke gitu ya. Artinya sehat, badannya enggak demam. Ya, tetapi apakah mental Anda sehat? Zaman sekarang juga lagi musim sejumlah penyakit mental. Bahkan sejumlah orang enggak sakit pun menyakit-nyakitkan diri, mendiagnosa diri sendiri. Wah, aku kayaknya cemas nih gitu. Aku depresi. Dan kayaknya penyakit-penyakit itu, masalah-masalah itu bukannya diselesaikan malah jadi label yang membanggakan. Gue dong depresi. Makanya gue perlu healing katanya gitu. Healingnya kemana? Healingnya ke Waduk Jatiluhur misalnya. Healing tuh maksudnya mau halan-halan bukannya healing. Healing yang sesungguhnya sebenarnya apa? Treatment. Konsultasi. Ceritakan masalahnya, bereskan masalahnya, ikuti programnya, membaik, itu baru healing gitu. Ya, tapi sekarang healingnya pengennya ke Bali, healingnya pengennya ke Singapura gitu kan. Ya nggak salah sih, itu juga part of healing, tetapi bukan cuman itu. Nah, kalau bicara sehat jadinya sehat lahir batin, secara fisik, mental, dan juga sosial. Dan itu satu keluarga. Ya, satu keluarga sehat, fisik, mental, sosial. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa sehat fisik? Apalagi orang Jakarta. Wah ini berat juga orang Jakarta. Karena orang Jakarta itu hobinya agak-agak ajaib gitu. Jam tidur jadi bangun, jam bangun jadi tidur. Apalagi anak muda. Kalau lagi seru main game, tidurnya udah nggak jelas kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Apalagi sekarang dengan adanya, sekarang sudah mulai mau balik ke sekolah lagi gitu ya. Tapi beberapa waktu ini, wah yang namanya gadget itu senantiasa melekat di tangan bukan melekat di hati. Jadi nggak jelas kapan tidurnya, kapan bangunnya, kapan kerjanya gitu. Karena senantiasa berantakan jamnya, ya. Kapan bangun, kapan tidur, nggak jelas. Nah ini yang jadi persoalan. Karena kalau tidur kita tidak menentu, tidak teratur, kita gampang kena penyakit. Nggak cuma penyakit fisik, tapi penyakit emosional. Bapak Ibu pernah ngerasain nggak? Kalau sedang tidurnya berantakan, gampang marah. Rasanya tuh pengen tersinggung aja. Apa lihat lu? Gitu. Padahal nggak kenapa-napa, orang cuman matanya memang gede gitu kan. Tersinggung aja gitu. Lu ngomongin apa sama gua gitu? Ya, kayaknya ada aja gitu. Ya, apalagi kalau pas baca pesan teks, karena pesan teks itu kan nggak ada bunyinya ya. Kita hanya menyuarakan sesuai kemauan kita aja gitu. Terus kita lagi kesel gitu kan. Ini pesan padahal nggak kenapa-napa. Kita baca, ini orang nyinggung gua nih, kurang ajar nih orang gitu. Sakit hati, belum apa-apa udah sakit hati. Nah itu, maka salah satu obat ya, kalau ada orang yang datang konsultasi, 2 tahun ini biarpun cuman praktek di rumah,
berhadapan dengan layar atau sekonyong-konyong ada yang datang karena nggak bisa ketemu layar, kasihan saya makin banyak. Bukannya seneng ini ya, sedih juga gitu. Ya, yang sakit makin banyak. Salah satunya karena itu, gampang marah, banyak pikiran. Dan salah satu yang saya bilang, coba tidurnya diberesin. Itu salah satu obat, tidurnya diberesin. Anak-anak tidurnya diatur. Ibu bapak tidurnya diatur. Ya tapi saya sibuk, justru karena sibuk tidurnya mesti teratur. Yang kedua, makannya mesti berimbang. Bukan cuma asal makan, apa aja deh yang ada di meja lah gue makan daripada perutnya kosong. Ya lumayan sih kalau masih ada makanan ya, puji Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah makanan kita itu bergizi? Sejumlah orang yang depresi itu memerlukan protein lebih banyak. Jadi kalau dia justru nggak bisa bangun, cuman mau minum aja, terus paling habis minum ke toilet terus tiduran lagi gitu. Pesan saya satu, karena dia udah banyak tidur kan, jadi pesan saya apa? Makan. Ya mereka ada yang tanya, serius nih saya cuma suruh makan? Makan. Ya saya tungguin, kamu makan dulu, nanti habis makan kita lanjut sesi. Baru bisa mikir katanya begitu. Nah, jadi memang makan teratur pun perlu. Bukan cuma makan asal makan. Kalau mau sehat. Jadi Bapak Ibu, itu juga perlu diperhatikan. Bukan karena ada istilah emotional eating. Ya, makan karena marah. Makan karena kesel. Ya, begitu kita lagi kesel atau marah kan bawaannya pengen, sebagian orang nggak pengen makan ya diet gitu ya, tapi diet dengan nggak sehat. Tapi ada orang yang begitu kesel marah itu pengennya buka kulkas gitu. Iya, dan mending kalau yang diambil itu sayur mayur ya, gado wortel gitu ya, gargotin wortel gitu ya. Tapi yang dimakan apa biasanya? Buka kulkas, bagian freezer dong ya, apa? Ice cream. Wah, lumayan 1 galon. Oke, ya. Lumayan itu kalau terus habis makan tidur ya nambah penyakit. Penyakitnya nggak nambah gulanya, gula darahnya jadi tinggi gitu kan. Terus nimbang juga shock ya, karena berat badannya bertambah. Terus stres lagi, makan lagi, ya balik lagi ke situ. Jadi makan yang tidak beraturan ini juga mengganggu. Yang ketiga apa? Kebiasaan dari orang ibu kota, orang Jakarta dan sekitarnya itu kegiatannya banyak tapi kurang bergerak. Karena apa? Banyak duduk. Ini apalagi sekarang nih. Dari pagi sampai malam kadang-kadang kita cuman di depan layar. Itu jadi persoalan. Saya aja sampai mesti fisioterapi karena kebanyakan duduk, pasien gak berhenti-berhenti dan sebagainya. Sampai udah aduh kayaknya pinggang Eke sakit deh, mesti fisioterapi juga. Tapi kalau bisa olahraga itu juga penting. Itu kalau mau sehat, jadi 3 aja. Tidurnya benar, makannya benar, ada exercise. Ya tapi kan saya juga tiap hari nyapu. Oke, nyapunya pakai ritme enggak? Kiri, kanan, kiri, kanan. Kalau pakai ritme enggak apa-apa, anggap aja itu olahraga. Ngepel, Eka juga ngepel, boleh. Gimana gayanya? 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau ada ritmenya, itu anggap aja olahraga. Karena toh besar juga gitu kan, misalnya ruangan yang disapu, dipel. Ya, saya kan juga jemur baju, ya kan ada jongkok bangun. Ada hitungannya enggak? Kalau ada hitungannya anggap itu olahraga juga nggak apa-apa. Tapi kan biasanya kita nggak ngitung. Kadang-kadang malah sambil ngedumel. Ya, karena sambil nyapu, aduh nih anak naruh apaan lagi sih di sini? Nggak bersuka cita. Jadinya nggak jadi olahraga, tapi malah jadi ya naik darah nantinya begitu. Nah, jadi memang ada baiknya memperhatikan juga keteraturan, ya. Oke, itu 1. Bisa dilaksanakan Bapak Ibu? Kalau mau sehat, bisa ya. Karena ini juga pesan dari puskesmas katanya gitu supaya sehat. Saya mau tambahkan yang tidak ada di puskesmas. Yang kedua,
sehat secara mental. Ini penyakit zaman sekarang. Lagi banyak dan makin banyak. Yang tadinya nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa. Jadi gampang cemas. Apalagi peraturannya juga wah lumayan ya, lumayan menggetarkan hati. Awas, jaga jarak. Jadi kemana-mana kita bawa meteran. Awas lu jangan deket-deket lu. Lu nular lu. Padahal belum tentu juga. Kadang-kadang kita sakit gara-gara kita ketakutan sendiri. Dan itu akhirnya jadi penyakit. Gue sakit nih. Ya doanya pengen sakit ya. Akhirnya jadi sakit gitu. Kecemasan ini jadi penyakit yang makin banyak baru-baru ini. Saya berdoa Bapak Ibu gak kena ya. Gak mengalami hal serupa gitu ya. Tapi kalaupun cemas-cemas tipis masih oke lah ya. Dan kadang kan cemas juga, anak belum pulang kita cemas gitu ya. Suami atau istri belum nyampe rumah pada jam tertentu ya kita cemas boleh lah. Cuman jangan sampai cemasnya itu berlebihan sampai gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa bergerak gitu. Nah itu bahaya. Dan kalau udah gitu biasanya ngeganggu ya, mengganggu hubungan juga. Karena orang yang cemas biasanya kalau ngomong kalimatnya gimana? Penuh berkat? Enggak. Apa kalimatnya biasanya? Awas ya. Jangan begini, jangan begitu. Lu awas, gak boleh begini, gak boleh gitu. Terus bikin orang jadi rasanya nyaman? Kalau orang cemas? Enggak. Malah bikin orang jadi ikut gelisah. Nular soalnya. Virusnya enggak nular karena memang lagi enggak ada. Ya, atau mungkin lagi ya udah karena sudah tervaksinasi kitanya jadi kita sudah lebih kebal dengan virus. Cemasnya itu enggak kurang-kurang. Kita malah kena penyakit baru, kena kecemasan. Ya. Terus ada lagi, selain stres, cemas, ada lagi depresi. Itu yang tadi saya bilang. Lagi musim. Karena orang begitu tertekan, orang begitu rasa gak berarti, gak berharga. Dan lagi karena beberapa waktu lalu benar-benar gak boleh keluar rumah ceritanya gitu ya. Iya kalau rumah Bapak Ibu 1000 meter sih gak apa-apa ya. Luas gitu, bosan di bawah kita ke atas. Bosan di atas kita ke kebun. Bosan di kebun kita main di ruang keluarga gitu kan. Bisa pindah-pindah. Ya kalau ruangannya ruangan kos. 2x3 atau 3x4. Masa cuman muter bangku? Ya, lihat kiri tembok, lihat kanan tembok. Lihat sebelah sana tembok lagi, geser ranjang tembok juga. Itu yang gampang depresi. Dan pada akhirnya banyak orang jadi berpikir hidup ini benar-benar gak ada guna, gak ada arti. Plus lagi mengalami gangguan tidur. Karena tadi tidurnya juga udah berantakan. Dengan kecemasan, dengan kegelisahan, dengan rasa tidak berguna, tidak berarti, tidak berharga, akhirnya gangguan tidurnya makin parah. Dan mungkin sebagian menggunakan obat-obatan supaya bisa tidur katanya gitu. Salah obat kadang-kadang. Ya, karena pengen tidur jadi minum obat batuk, padahal nggak batuk. Karena di dalam obat batuk ada antihistamin, jadinya bisa bobo, ngantuk gitu kan. Demi-demi, ya itu sudah penyalahgunaan obat. Ya, nah ada lagi yang ada gangguan makan. Karena sudah entah makannya jadi banyak karena rasa gak berarti, gak bermakna sekalian, gue makan sekalian begitu. Ada yang mengurus-nguruskan badan sedemikian rupa sampai sudah bisa bersaing dengan pipa paralon. Saking kurusnya. Mau diet tapi salah cara. Nah itu yang sekarang sedang banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau keluarga Bapak Ibu tidak mengalami itu, puji nama Tuhan. Artinya masih ada perlindungan Tuhan untuk keluarga kita. Tapi kalau ada yang mengalami juga bukan satu kehinaan. Ini adalah momen untuk, ini mesti ditanggulangi dan diselesaikan. Dan bagusnya kalau seisi keluarga mau berperan serta untuk menolong salah satu anggota keluarga yang bermasalah. Beberapa kali saya kedatangan keluarga,
ada bapak, ada ibu nganter anaknya. Karena anaknya perlu bantuan konsultasi. Ya, dan bapak ibunya hatinya baik, hatinya terbuka. Ya barangkali ada hal yang dia gak bisa cerita sama kami, yang kami gak tahu, dan kami salah, dan kami perlu belajar sesuatu. Wah itu bagus, saya salut dengan orang tua model begitu. Jadi begitu kalau mereka datang dua-dua suami istri, artinya kan mesti ngorbanin waktu ya, meninggalkan pekerjaan mungkin, karena saya gak buka praktek malam, ngantuk sayanya juga kan, bagian capek ya. Jadi mereka datang siang atau datang, ya siang biasanya, siang ke arah sore, dua-dua datang, ninggalin kerjaan dulu, cuman buat denger, bapak mesti gini, ibu mesti gini, bapak ibu nanti mesti begini, terus iya gitu kan, dan dikerjakan. Nanti saya absen lagi kapan-kapan kalau waktunya tiba. Itu keren, artinya semua bersepakat satu keluarga untuk sehat mental. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kalau ada masalah-masalah atau ada kesulitan dalam keluarga kita secara mental. Satu, yang paling gampang, latihan. Ngomongnya gampang maksudnya, ngerjainnya yang luar biasa. Kendalikan emosi. Apalagi yang namanya emosi marah. Karena ada orang yang kalau bilang, gue lagi emosi nih. Emosi yang mana? Emosi itu macam-macam, sedih ya emosi, kesel ya emosi, senang juga emosi. Gajian kan gak mungkin sedih gitu kan, wih gue gajian sedih nih, melihat angkanya sedih, gak mungkin. Gajian ya paling gak lega lah, ya dibayar juga puji Tuhan. Marah juga emosi. Nah yang paling mesti dikendalikan adalah emosi marah. Emang kita gak boleh marah? Boleh, di Alkitab ada. Boleh marah. Yang bilang gak boleh siapa? Yang gak boleh apa? Marah. Artinya marahnya kelamaan, keseringan, dan menjadi guru sejarah. Tahu ya menjadi guru sejarah kalau marah? Lu ingat gak? Wah itu kalimatnya tuh. Kemarin lu ngomong sama kan? Sora sorry. 3 hari lalu juga sama, gue masih catat nih. Wah jadi pencatat terbaik. Ya, Bapak Ibu, kalau keluarga mau sehat, mesti belajar untuk banyak mengendalikan diri. Plus kalau sudah marah, bagaimana? Memaki? Oh enggak, memaafkan. Itu penting. Kalau tidak, yang ada jadi dendam. Dan terus akan menjadi kepahitan. Kalau sudah jadi kepahitan, akhirnya jadi sakit. Itu lingkarannya. Jadi kendalikan emosi. Gimana caranya? Gampang. Sekali lagi ngomongnya gampang. Ngerjainnya juga berjuang. Kalau lagi marah gimana? Sebelum marah, sebelum ngomong, gimana? Tarik nafas dulu, tarik nafas, tahan. Tapi dilepas, jangan lupa ya, tahan. Jangan lama-lama nahannya, lepas. Bikin tenang dulu, ngomong tenang, Tuhan Yesus tolong, haleluya, apalah gitu. Sampai tenang, sampai bisa mikir. Kalau belum bisa mikir, narik nafas lagi, tahan, lepasin. Pelan-pelan aja. Kalau nggak bisa juga tambahin air minum, bukan dituang kepala ya, minum. Tarik nafas, tahan, lepasin. Minum, tarik, ya begitu. Tenangkan diri dulu, baru ngomong. Supaya yang kita omongkan tidak melukai sesama. Sebab kalau tidak, yang terjadi apa? Kita hanya menyakiti orang lain. Ya, dan biasanya kalau lagi marah, kita lupa bahwa kita nggak boleh menggunakan kata nggak pernah dan selalu. Lu tuh selalu nggak ngedengerin gua ya, selalu nggak menghargai gua. Lu ingat nggak? Nggak pernah, tahu nggak? Padahal kemarin
dia ngomong panjang lebar didengerin. Ya, terus lu tuh selalu aja ngelawan aja ngomong sama anak. Ngelawan aja, selalu deh ngomong, mama ngomong kamu jawab, kamu tuh kurang ajar banget, selalu kamu kayak begitu. Itu mamah-mamah lagi emosi tinggi. Ya. Nah, kalau sedang dalam keadaan normal, napasnya sudah teratur, pikirannya sudah kembali, kita kan lebih jelas mau ngomong apa. Mama tuh maksudnya ngomong apa sih, Mah? Mama pengennya apa? Mama harap apa? Itu yang disampaikan. Jadi kata selalu, kata nggak pernahnya diskon. Keluarga jadi lebih sehat. Kalau enggak, anak pahit, anak dendam. Anak jadi nggak cerita lagi kepada orang tua. Tertutup kepada orang tua. Kalau ada konflik, selesaikan secepatnya. Jangan ditunda kelamaan. Ada orang-orang kalau ada konflik yang terjadi apa? Tidur. Udahlah dibawa tidur aja. Dan dianggap selesai. Apa salah kalau konflik tidur? Enggak. Puji Tuhan sih kalau konflik bisa tidur. Itu amazing banget. Banyak orang kalau ada konflik gak bisa tidur. Golek kiri, golek kanan gak bisa tidur gitu kan. Kalau masih bisa tidur puji Tuhan. Besok pagi bangun beresin. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Sehingga nanti berulang dan berulang dan berulang lagi. Itu yang jadi penyakit. Selesaikan secepatnya. Kalau belum pernah lakukan itu, mulai ntar siang, habis kita ibadah, jangan langsung duduk kita selesaikan. Enggak, itu bikin marah lagi. Sambil makan atau sesudah makan, sambil santai-santai, obrolkan beberapa hal yang perlu diselesaikan. Itu akan menolong. Dan satu lagi, berfungsi sesuai peran dalam keluarga. Bapak jadi bapak, ibu jadi ibu, anak jadi anak. Jangan dibalik. Banyak orang tua saya temukan takut sama anaknya. Ayo di sini ada, jangan ngaku ya. Takut sama anaknya. Nanti kalau anak saya marah gimana? Ya biarin. Namanya juga anak-anak, biarin aja dimarah. Tapi kasih tahu kenapa sampai itu papa mama nggak setuju. Kasih tahu. Namanya anak boleh marah, boleh nggak apa-apa. Nggak usah takut anak marah. Nanti kalau wifi-nya dimatikan anak saya marah gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya, kadang-kadang urusan wifi aja bapak ibunya takut sama anak. Takut nanti anaknya banting handphone. Nggak apa-apa handphonenya dibanting. Yang nggak pakai handphone kan dia juga. Sebegitu takutnya anak menjadi murka. Sampai ikhlas anaknya tidak berhenti-berhenti menggunakan gadget. Yang salah siapa? Berperan sebagai orang tua untuk anak kalau mau sehat. Nah satu lagi, kadang-kadang kan suami istri ada konflik ya. Benar Bapak Ibu? Benar ya? Ya. Salah nggak Bapak Ibu konflik suami istri? Enggak. Namanya orang hidup ada aja konflik, itu wajar. Yang salah gimana? Ngajak-ngajak anak. Bapak lu tuh. Nah udah begitu. Atau mami lu tuh. Aduh mami lu tuh. Wah, ini anak jadi apa ini? Ya. Dilaporin satu, dilaporin lain. Kadang-kadang dia bingung gitu. Gue mesti ngapain gitu. Bapak Ibu, anak itu bukan sasaran tembak. Kalau Bapak Ibu bermasalah, beresin. Dan jangan di depan anak. Ya, mau ke mobil, kunci mobil atau jalankan kemana gitu kan. Terus di mobil mau jerit-jeritan terserah. Tapi pulang ke rumah, damai. Kalau di kamar, usahakan kamarnya kedap suara. Sebab kalau enggak berantemnya mungkin dengan olah vokal gitu kan ya. Yang satu model teriakan, yang satu model menggeram begitu. Anaknya denger bingung gitu. Kalau berantemnya bisa bisik-bisik gak apa-apa di kamar. Ya, tapi jangan ngajak-ngajak anak, kasihan. Anak jadi bingung, dia mesti pegang siapa. Ya, dan ini nggak ada partai mama dan partai papa gitu.
Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kalau mau keluarga sehat. Kalau enggak, nanti dia bisa mengalami masalah dalam banyak hal. Yang lainnya ya latihan komunikasi asertif dan juga efektif. Kapan bilang iya, kapan bilang tidak, kapan bilang boleh, kapan bilang enggak. Itu perlu dilatih. Dan supaya keluarga jelas untuk memahami apa yang kita mau. Mindset juga diatur supaya kita bisa berpikiran lebih positif. Segalanya mungkin karena kita punya Tuhan. Dan juga latihan bersyukur, ya, mengelola stres supaya lebih rileks dalam menghadapi persoalan. Itu kalau mau sehat secara mental. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana seperti ini kita tidak kerjakan, tapi nanti kita tumpuk, akhirnya meledak. Dan itu bisa bikin masalah baru. Sehat kedua, udah. Sekarang sehat yang ketiga. Sehat secara sosial. Bagaimana kita sehat secara sosial? Yang pastinya kita perlu mengenali teman, anggota keluarga. Suami kita temannya siapa? Kalau punya istri temannya siapa? Berteman tetapi ya asal tahu aja begitu, paling enggak tahu. Anak-anak temannya siapa? Anak-anak tahu orang tuanya temannya siapa. Supaya kalau memang nanti perlu bantuan atau mungkin mereka perlu bantuan, kita tuh tahu bahwa itu teman. Dan kita tahu bahwa mereka itu teman yang baik, teman yang mendukung, teman yang memberikan pengaruh yang positif. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu sekalian ya. Dan mungkin juga gak cuma di pergaulan sehari-hari, di lingkungan sehari-hari. Di sini juga banyak orang-orang baik. Jadi terlibatlah dalam pelayanan, dalam komunitas gerejawi. Itu kalau mau sehat. Bergaul juga dengan teman-teman di dalam satu rumah Tuhan. Dalam komunitas di luar anggota gereja juga bergaul. Supaya kita punya jaringan dari berbagai sektor begitu. Kalau mau sehat secara sosial, gak cuma sendirian. Tapi ada yang orang bilang, saya gak bisa berteman dengan banyak orang. Iya gak apa-apa. Anak saya juga gak bisa berteman dengan banyak orang. Gak apa-apa. Karena memang tidak tiap orang bisa berteman dengan semua orang. Gak apa-apa. Cuman mesti punya teman. Biarpun cuma 1 atau 2 orang, yang penting punya teman. Kalau dia hanya berteman dengan dirinya sendiri. Nah ya kalau dia lagi senang sama dirinya, kalau dia lagi benci sama dirinya gimana? Dia gak punya teman sama sekali. Dan itu berbahaya. Apalagi anak sekarang, temannya itu kadang-kadang teman yang ada di dunia maya. Kalau sampai dia gak punya teman di dunia nyata, artinya dia punya teman di dunia maya. Iya kalau orangnya benar. Kadang-kadang teman di dunia maya itu menyesatkan. Nyamar, orang gede jadi anak kecil. Kita gak tahu umur berapa dia, gendernya apa, jahat apa enggak. Ya kan? Dan itu bisa akhirnya menjerumuskan anak kita juga. Makanya mesti belajar untuk kenal orang yang nyata, yang memang bisa dilihat. Ya kalau gak disalamin paling gak kita bisa dadah-dadah lah begitu. Oke, nah yang satu lagi yang pasti ya, sikap seperti Kristus. Kalau kita mau sehat secara sosial, dalam kehidupan sosial kita yang ramah, sopan, ya penuh patuh aturan, murah hati, pemaaf, penolong, hal-hal yang baik yang memang ada dalam firman Tuhan. Itu yang kita kerjakan dalam kehidupan sosial kita. Keluarga yang sehat, keluarga yang melaksanakan ini. Anak-anak sekarang juga perlu diajar gimana caranya punya tata krama. Kata tolong, kata maaf, apalagi permisi, terima kasih. Itu perlu dilatih, nggak tiba-tiba turun dari sorga. Jadi kalau nggak diucapkan, mesti diajarin.
Supaya nanti ketika dia makin besar dia tahu, oh iya mesti ngomong terima kasih, permisi, gak langsung bus ngelewatin orang gitu kan. Zaman dulu malah lebih parah lagi kan, kalau jalan mesti nunduk-nunduk gitu kan. Sekarang masih bisa tos gitu ya sama yang lebih tua. Tapi terima kasih dan permisinya tetap gitu, sorry juga, itu penting. Jangan dianggap enteng karena hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang punya aturan, punya kesopanan. Kalau urusan kayak gini saya ngiri dengan orang Jepang. Benar-benar saya ngiri dengan orang Jepang karena mereka walaupun begitu modern, kadang-kadang terlalu modern ya, di beberapa komunitasnya ada yang kelewatan modernnya. Tapi kalau urusan tata krama, sopan santun nggak hilang. Kalau mereka mau nyebrang jalan, anak-anak mau nyebrang jalan, ya mobil-mobil pasti akan berhenti. Dan kalau mereka sudah berhasil nyebrang, itu nggak bakal lupa, mereka akan nunduk dulu, bilang arigato, karena dikasih lewat. Kita maksa mobil berhenti, berhenti. Udah gitu kita jalannya pelan-pelan lagi kan, udah berhenti. Ya, atau malah lari, nggak bilang kamsia, nggak bilang makasih, nggak bilang matur nuwun gitu, lewat aja begitu. Ya, saya ngiri kalau sama orang Jepang kalau untuk urusan seperti ini. Kita padahal sama-sama masih manusia, jadi kita bisa belajar tentu saja Bapak Ibu ya. Nah kalau mau sehat juga, yang bagian kanan tuh ya, mesti diperhatikan ya. Waspada. Nah yang mestinya diwaspadai yang seperti ini. Waspada perselingkuhan. Saking berteman jangan lupa, itu cuma teman. Bukan bagian dari kehidupan atau bagian dari, dia pasangan saya juga, bukan. Waspada perselingkuhan. Ada orang yang kelewat baik, saking baiknya mau berbuat baik kepada semua orang di luar rumah. Ramah kepada semua orang di luar rumah, tapi akhirnya terjerumus dalam permasalahan. Karena terlalu berbaik hati, dikerjain orang. Atau mungkin ada istilah CLBK, cinta lama balik kembali. Ini biasanya terjadi di kasus-kasus reunian. Ya, kalau udah reunian udah deh. Pasangannya mesti dibawa kalau lagi reunian supaya nggak ada korslet. Yang lain yang mesti diwaspadai kalau mau sehat secara sosial, gosip dan hoax, terutama di gadget masing-masing. Karena zaman sekarang begitu kita nggak ketemu orang secara fisik, kita ketemunya dengan orang di WhatsApp group atau di Telegram group, dan tersebarlah segala virus, segala hal yang kurang begitu baik, yang memberkati campur. Nah ini yang kita mesti pilah. Apakah ini gosip? Apakah ini hoax? Apakah ini memberkati, menolong saya, menyehatkan saya, dan seterusnya. Waspada, sebab kalau tidak kita akan mengalami masalah. Waspada kekerasan. Beberapa waktu ini ketika kita tidak keluar rumah, jarang keluar rumah, banyak di dalam rumah, yang damai menjadi banyak juga, yang berantakan juga menjadi banyak. Kasus kekerasan juga menjadi banyak. Karena dulu enggak jadi masalah, karena begitu pagi sudah berangkat, begitu malam pulang sudah pada tidur, enggak ketemu orang. Begitu di rumah terus 4L, lo lagi. Dan begitu kena lo lagi, masalah yang selama ini belum pernah diselesaikan, akhirnya menjadi masalah nyata, masalah terbuka. Jadi perang di dalam keluarga. Kalau perangnya tidak berhasil secara verbal, akhirnya terjadi kekerasan fisik. Atau kombinasi, ya cuman verbal, fisik, keuangan, seksual, lengkap. Kalau mau sehat sosial, bagian ini juga harus diwaspadai. Waspada bullying, ini biasanya terjadi pada anak-anak. Orang tua mungkin bilang, itu biasa.
Cuman begitu aja. Udahlah nggak apa-apa. Kamu juga pertemanan anak-anak. Pada kenyataannya Bapak Ibu mesti perhatikan bahwa bullying ini akan menghancurkan anak-anak. Jadi orang tua kalau anaknya mengalami bullying, verbal, fisik, emosional, Bapak Ibu perlu berdiri di samping anak, gak meremehkannya. Supaya anak-anak merasa ada orang tua. Tapi kalau Bapak Ibu mau memperkarakannya, coba juga wise, bijaksana. Jangan datang petantang-petenteng ke sekolah, gurunya dimarah-marahin di depan anak-anak yang punya kasus, anak kita malu kayak apa begitu kan. Itu gak bijaksana. Nah, jadi mesti diperhatikan. Kasus pelecehan dalam pertemanan juga mesti diwaspadai. Supaya kesehatan mental keluarga, kesehatan sosial keluarga bisa terjaga. Catatan terakhir, Bapak Ibu sekalian, pasangan adalah rekan satu visi. Boleh slide-nya? Pasangan adalah rekan satu visi dalam perjalanan rumah tangga. Tadi Raja Daud berdoa, kiranya engkau memberkati keluargaku. Artinya seisi keluarga, bapak, ibu, anak-anak. Dan kalau keluarga itu intinya adalah suami dan istri, maka pasangan suami atau istri kita adalah teman satu perjalanan. Tapi banyak kali saya temukan bapak ibu yang berpasangan justru menganggap orang di sebelah, tetangga, tempat tidurnya itu adalah musuh terbesarnya. Lawan terbesarnya. Kalau itu terjadi, keluargamu sulit untuk jadi keluarga yang sehat. Mungkin badan kita sehat, tapi mental kita berantakan. Pasangan adalah rekan satu visi, jadi berdamailah dengan pasangan. Pesan kedua, orang tua adalah teladan bagi anak. Ini berat. Kemarin sore saya ketemu dengan satu pasien, udah mau nikah. Umurnya dekat-dekat 30. Udah mau nikah, anak perempuan. Dia bilang, Bu, emangnya masalah orang tua saya gak bisa diberesin ya? Gak bisa. Karena mereka gak mau ngeberesin. Tapi jadi orang tua juga berat, saya bilang. Menjadi orang tua itu adalah profesi yang gak ada sekolahnya, gak ada kursusnya, tapi begitu punya anak harus sudah terampil. Mesti bisa gantiin popok, ya itu sih ada kursusnya lah ya, pendek ya. Mesti bisa mandiin anak, mesti bisa nyusuin itu gimana. Secara fisik masih oke, sudah ada sekolah kecilnya. Terus mesti bisa jadi teladan yang mengayomi, mendidik, mengasuh, mesti bisa membiayai, mesti bisa ngajarin segala macam. Anak diajarin sopan santun, tata krama, norma-norma, firman Tuhan, segala macam. Dan itu gak ada sekolahnya. Jadi kalau sampai masalah orang tuamu gak pernah selesai, ya karena mereka gak mau menyelesaikan, itu memang repot. Tapi di sini saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, marilah menjadi teladan buat anak-anak. Walaupun tidak mudah, marilah menjadi teladan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang menjadi orang tua mesti ngecek terus-terusan ya. Saya ini adalah orang yang dewasa atau belum? Oh dewasa, saya udah 17 tahun, punya KTP. Iya, tapi apakah dewasa mental? Kalau ada konflik lapor sama anak, sorry ya, bukan dewasa. Kalau ada konflik marah-marah ngambek, kabur dari rumah, gak ngasih tahu, sorry ya, gak dewasa. Kalau cuman buat menenangkan diri, saya mau time out, saya mau keluar dulu 3 jam, gak apa-apa kasih tahu, tapi jangan sampai hilang begitu aja, tahu-tahu gak ada orang. Mesti kasih tahu. Kalau mau pergi kemana mesti kasih tahu, nggak karena panas, karena lagi marah terus hilang tiba-tiba, nggak dewasa. Jadi cek apakah saya dewasa dan matang lahir batin. Kalau belum, dimatangkan dulu. Kursus lagi,
Di sini diadain kursus after nikah. Jangan cuma kursus pranikah. Karena itu penting, orang tua harus jadi teladan. Serta ketergantungan kepada Tuhan. Nah, ini penting sekali. Kalau enggak, kita kemampuannya terbatas Bapak Ibu. Bisa apa sih kita? Terbatas. Capek dikit pengen ngambek. Kesel dikit pengennya ngamuk-ngamuk. Terbatas kita. Mau jadi teladan gimana kalau kita tidak bergantung sama Tuhan. Dan yang ketiga catatan. Anak itu anugerah ilahi. Anak bukan sumber kebahagiaan atau kebanggaan orang tua. Bangga boleh, tapi jangan jadikan, wah gara-gara punya anak saya bangga, saya berasa jadi manusia. Lah kemarin jadi apa? Jadi fosil? Gak mungkin lah. Terus kalau gak punya anak gimana? Hina gitu? Enggak, tetap manusia utuh. Kita aja yang menggaris-gariskan gitu. Kalau punya anak laki-laki sejati, perempuan sejati. Lah kemarin jadi apa? Jadi orang-orangan gitu? Enggak lah. Anak itu adalah berkat Tuhan. Jangan menaruh kebahagiaan kita dalam diri anak. Jadi enggak berat, anaknya kasihan. Dan satu lagi terakhir, komunikasi antar anggota keluarga adalah kunci. Itu kalau kita mau sehat. Sehat, keluarga sehat. Keluarga yang berkomunikasi. Keluarga sehat, keluarga yang jaga hubungan satu sama lain. Keluarga yang sehat, keluarga yang mengawal satu sama lain supaya fisik, mental, sosialnya terpelihara. Kita mau tanya jawab dulu. Ya, doanya nanti. Kita tanya jawab dulu. Beberapa pertanyaan yang masuk ya. Dan dimulai yang pertama adalah, nah ini nyambung dengan barusan materi yang Ibu Heni sampaikan bahwa memiliki komunikasi yang baik di dalam keluarga. Ya. Kalau misalkan sebelumnya belum pernah ada komunikasi yang cukup baik, nah bagaimana untuk memulainya Bu? Iya, sebelumnya nggak pernah ngobrol maksudnya? Iya, mungkin maksudnya seperti itu ya. Mungkin ngobrol kali ya, paling nggak ngasih tahu makan gitu ya. Minum gitu ya, tapi mungkin nggak mendalam atau nggak biasa. Nah kalau nggak biasa, dimulai dengan yang ringan-ringan dulu. Jangan langsung ngebahas konflik. Mulai dengan yang ini, kalau ini dengan pasangan atau dengan anak itu cara beda. Kalau dengan pasangan sebenarnya nggak terlalu susah ya. Saya biasanya ngajarin gini. Coba kalau nggak punya topik sama sekali, usulkan topik ya. Yang ada di kepala kita mau ngomongin soal makanan, soal film, soal tetangga, ya mau ngegosip gitu ya, mau ngomongin soal jalan-jalan, atau mau ngomongin soal politik, ini kalau nggak ada perbedaan politik, ya, atau mau ngomongin soal apa-apa, ditulis, digulung-gulung, masukin ke kotak atau ke botol, nanti pas waktunya ngobrol, karena kita menetapkan jam, misalnya jam 8, jam 9 malam itu jam ngobrol, ambil satu, kita buka. Nah itu topik kita hari ini. Kalau nggak punya topik, misalnya begitu. Jadi bisa pakai model acak lah, undian, itu bisa. Tapi kalau mau cara lain, boleh juga. Yang penting tetapkan jam. Jam berapa Bapak Ibu mau ngobrol? Oh kelamaan 1 jam karena nggak pernah ngobrol. Oke, mulai dari 10 menit. Tapi aneh juga sih kalau pasangan gak ngobrol ya. Kemarin-kemarin pacaran ngapain aja lihat-lihatan gitu kebatinan. Iya loh, agak aneh loh. Iya kan? Terus mau lagi kawin. Ya istri ibu-ibu gimana sih? Mau aja diajak nikah gitu sama orang yang gak pernah ngajak ngobrol? Pasti dulu pernah. Pasti dulu pernah ngobrol. Pasti dulu ceritanya dari sore sampai malam itu sampai orang calon mertua. Oh ya om, maaf om, pulang. Tapi sekarang saking sudah terkontaminasi dengan kesibukan, lupa bahwa dulu pernah ngegosip, ngerumpi, ngobrol, ngomongin macam-macam dari A to Z, balik lagi ke E. Nah mulai lagi habit itu. Pacaran ulang dengan orang yang sama tapinya ya. Pacaran ulang, jalan-jalannya kemana, jadi napaktilas cinta ceritanya gitu. Balik lagi ke warungnya, ya kan? Kalau masih buka ya, warung bakso gitu. Mungkin dulu kan makan pakai
ini 50.000 bagi 2 ya gitu. Dulu mungkin begitu, sekarang mungkin caranya beda gitu ya. Banyak cara lah ya, artinya kalau dulu pernah, sekarang sulit, diusahakan diulang kembali, diperbaiki. Kalau ada konfliknya dibereskan. Yang mungkin gak biasa dengan anak. Kalau apalagi anaknya udah kadung remaja mungkin begitu ya. Nah Bapak Ibu kalau begitu, ngobrolnya mulai dari yang singkat-singkat aja. Jangan nanyanya tuh pekerjaan rumah gitu. Gimana PR-nya? Itu ngabsen Bapak Ibu ya. Udah belajar belum? Itu belum ngobrol itu. Terus besok ulangan apa? Itu pertanyaan-pertanyaan klasik yang anak gitu. Bosan banget soalnya. Apalagi pulang sekolah langsung tanya, tadi sekolah gimana? Kayaknya pertanyaannya kurang kreatif. Ya, coba mulai tanyanya gini. Hari ini siapa yang berbuat baik kepada kamu? Misalnya begitu. Ya, hari ini kamu nolong siapa? Misalnya gitu. Jadi itu topik-topik yang kita mesti, cari dulu ya, cari kosakata, cari kalimat-kalimat baru untuk mulai membuka percakapan. Dan kalau anak belum biasa ngobrol sama orang tua, ya papanya yang cerita. Dulu papa waktu SMP begini. Cerita aja bukannya menceramahkan, kamu tuh mesti kayak papa. Karena anak akan jawab, beda zaman Pak. Gitu. Cerita aja Alkisah zaman dulu. Hiduplah papa. Kayak gitu. Bergurau gitu. Kalau nonton tuh bareng-bareng terus diskusikan filmnya. Jangan anak mau nonton apa? Ya drakor lagi gitu. Belum mulai aja udah dihina. Bapak Ibu kalau mau ngobrol sama anak mesti kenal tokoh-tokoh yang disukai anak. Artis Korea siapa yang dia suka? Nah, hafalin deh tuh. Si itu wajib militernya udah balik belum? Tanya gitu, mama gue gaul juga. Baru bisa ngobrol. Kalau mamanya ada di puncak gunung yang tinggi, yang ngomongnya sorga. Sementara anaknya masih ngomongin tentang troll, ya, atau sliming atau apa begitu kan ya. Itu nggak nyambung Bapak Ibu. Jadi orang tua mesti turun, terlibat dalam aktivitas anak, baru bisa ngobrol. Apalagi kalau yang selama ini diem-diem wae. Khususnya, mohon maaf ya, bapak-bapak yang kadang-kadang, ya walaupun ada pastinya, kadang-kadang nggak mau terlibat dalam ngurusin anak. Bapak-bapak zaman sekarang sih udah mulai banyak yang terlibat sih, ganti popok bisa gitu ya, gendong anak mau, saya senang. Tapi kalau yang ngobrol nggak mau, urusan mama, apa-apa tanya mama. Mama bilang, tanya papa. Jadi gue mesti nanya siapa? Akhirnya dia tanya sama dirinya sendiri. Akhirnya dia pergi sendiri. Nanti orang tuanya berantem sendiri. Itu bisa terjadi. Jadi biasakan memang dengan berbagai trik. Begitu, terima kasih. Baik, semoga menjawab ya yang mengajukan pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, jikalau ada di dalam keluarga, ada anggota keluarga yang bermasalah, tetapi orang tersebut tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah dan tidak terima jikalau dikasih tahu bahwa dia bermasalah. Apa yang harus dilakukan? Ya pastinya nggak ada yang terima lah ya. Lu bermasalah, lu tahu nggak? Siapa sih yang mau terima ya? Tersinggung lah. Siapa bilang lu begini begitu? Tapi mungkin kita mesti lebih detail. Masalahnya di mana? Ya, dan kalau bisa kita kasih masukan, itu lebih baik ya, kita kasih contoh, kita ajak diskusi bagian yang bisa dia perbaiki, bukan yang dia bermasalah di situ, ya. Itu akan lebih baik. Contoh gini, kalau ada orang yang marah mulu dalam rumah, ya, anggaplah si mama marah-marah melulu. Ya. Tapi kan ada kalanya mama hatinya lagi seneng, lagi baik gitu kan ya. Mungkin lagi angin baik sedang berhembus gitu kan ya. Nah, begitu mama lagi baik-baik, dikasih ucapan terima kasih. Makasih ya Ma, hari ini mama ramah sekali. Hari ini senyuman mama bagus deh, saya suka banget. Misalnya gitu. Mama hari ini bajunya bagus. Diangkat dulu, jangan dibanting tapi habis itu. Diangkat aja, dipuji, udah gitu ya udah. Tanam yang baik. Jadi jangan kritik bagian yang jelek. Gak mau denger orang, apalagi orang satu rumah. Lu tahu apa sih? Gak tahu isi hati Q aja udah begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau pasangan mungkin
ya lakukan hal yang sama ya, ada bermasalah. Jangan dikorek di bagian yang bermasalah itu, tapi angkat di bagian yang lain dulu. Ya, nanti pelan-pelan baru mulai kasih usulan, bukan kritikan. Bagaimana kalau ini? Mungkin kita bisa lakukan ini. Nah, kan gitu ya. Jadi lebih bisa terbuka untuk terima masukan. Kalau langsung dikritik, lu tahu nggak? Lu tuh boros jadi orang tuh, boros. Siapa yang terima dibilang gitu? Oh, enggak. Gue kan royal, bukan boros. Apa bedanya ya? Gue kan baik hati. Ya orang dia butuh, masa gue gak kasih? Ya, terus jadi berantem, bukannya jadi kasih masukan. Mestinya gimana? Kan gitu. Jadi anak jangan males. Ya gak bisa terima masukan lah. Mestinya gimana? Baiknya gimana? Supaya rajin gimana? Nah, itu akan lebih enak didengar. Terima kasih. Baik ya, luar biasa. Semoga ini menjawab ya Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Dan kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, ini karena masa pandemi kemarin kan anak-anak sekolah semua online dan jadi sempat pegang handphone atau gadget tuh seharian full. Ya. Nah sekarang bagaimana mengkomunikasikan kembali kepada anak-anak supaya mereka juga punya waktu untuk istirahat dan berhenti dari gadget mereka. Ya. Ini anak-anaknya usianya 16 dan 18 tahun. Wah ini agak berat. Karena udah SMA ya, udah SMA dan mungkin menuju kuliah. Tapi bisa diakalinnya gini. Kita bikin kesepakatan family digital detox. Ya. Jadi satu keluarga sepakat untuk pada jam-jam tertentu nggak pakai handphone dan benda-benda elektronik. Ya, gue nggak pakai handphone tapi pakai laptop sama aja. Oke. Kalau mau pakai sama-sama masih boleh nonton TV misalnya sama-sama. Atau mungkin lebih baik main board games gitu ya, atau match doa, wah lebih kudus lagi, itu lebih oke. Ya. Tetapi artinya sepakat, jangan anaknya yang nggak boleh, mamanya masih akses, papanya alasannya lagi bisnis. Nah itu repot tuh. Mesti sepakat satu rumah, jam berapa? Jam untuk digital detox. Atau mungkin tidak jam, tapi hari. Hari Senin sampai Jumat udah susah dah, ya kan? Karena banyak urusan, banyak alasan. Oke lah, Sabtu setengah hari gitu. Mungkin nggak whole day karena ya tetap ada urusan bisnis dan sebagainya. Sabtu setengah hari, jam berapa sampai jam berapa? No gadget misalnya gitu. Jadi mulai biasa, ada peralihan. Antara yang tadinya terus pegang gadget ini adalah hidup matiku. Kalau gadgetnya, handphonenya mati, udah mati juga hati saya gitu. Ya, sekarang ada momen untuk kegiatan yang lain. Karena satu keluarga sepakat. Gitu. Itu akan menolong. Kalau mau lebih ekstrim lagi, walaupun itu juga bisa jadi usulan tapi belum tentu bisa dilakukan semua orang. Tamasya ke daerah yang gak ada sinyal. Trust me, it works. Ya, misalnya Bapak Ibu mau tamasya ke Kalimantan bagian yang ada hutan-hutan tuh kan ya, jangan berburu, lihat-lihat aja. Lihat-lihat buaya gimana kabarnya, ditanya gitu. Ya, atau ada ikan paus gitu, ada paus kita kenalan di Mahakam gitu kan. Ya, misalnya gitu. Itu 2 minggu aja, kelamaan ya, seminggu ya. Nanti bisnis berantakan. Seminggu aja ke sana gitu. Tuh pulang udah gak demen gadget tuh biasanya gitu. Karena memang coba nyari sinyal gitu kan, gak nemu gitu. Ya, kecuali pakai satelit ya, handphone satelit tuh baru ada lagi sinyal. Tapi kalau enggak punya sinyal, akhirnya jadi kembali pada kenyataan ternyata hidup gak pakai gadget masih bisa. Masih bisa ya. Walaupun agak gimana ya, biasa kayak orang lagi detox ya. Detox narkoba kan, gelisah gitu. Karena biasanya kan pegang terus gitu, nyawa. Begitu, bisa dicoba Bapak Ibu ya. Terserah mau yang ekstrem kiri apa ekstrem kanan gitu. Ya mau yang ringan-ringan apa yang udah sekalian aja udah, itu bisa. Baik, selamat mencoba ya buat para orang tua. Dan kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir dikarenakan keterbatasan waktu juga. Jika menghadapi konflik yang berulang kali dengan orang yang sama, tapi orangnya nggak mau ngomong atau nggak mau bahas tentang masalah yang terjadi. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Karena ini sampai terjadi kepahitan. Iya,
Kalau orangnya yang bermasalah gak mau menyelesaikan, kita selesaikan dengan diri sendiri. Gak ideal memang. Idealnya kan kita bereskan, berpeluk-pelukan, cerita terbuka gitu kan ya, saling memaafkan dan sebagainya, idealnya gitu. Tapi ada kalanya memang situasi gak ideal. Nah kalau udah gak ideal mau gimana dong? Masa kita juga jadi kepahitan? Saya anjurkan dan itu juga dipraktekkan, saya praktekkan juga. Banyak orang saya anjurkan untuk praktekkan, kita lakukan. Kalau tidak bisa kita berdamai dengan satu tokoh yang entah siapa itu, apalagi khususnya dalam rumah ya, kita bereskan dengan diri sendiri. Yang penting saya nggak terluka. Yang penting saya nggak nyimpen pahit. Kalau mau lebih istilahnya lebih konkret lagi mungkin, yang penting saya nggak nyimpen sampah, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita sedang berkonflik dengan orang, sebenarnya itu kan kita lagi nyimpen sampah. Bapak Ibu tiap hari nyapu kan? Nyapu ya? Kalau besok ada sampah lagi, nyapu lagi enggak? Nyapu. Lusa ada sampah lagi, nyapu lagi enggak? Nyapu, pasti. Enggak jadi marah-marah kan, ini sampah mau nyapa sih gitu. Enggak kan? Enggak kan? Normalnya kalau ada sampah kita ngapain? Nyapu. Hati kita juga bisa kena sampah. Kalau pas kita kena sampah, kita ngapain? Nyapu, rilis, let go. Tuhan aku maafkan, aku lepaskan, aku ampuni. Aku gak mau nyimpen luka, pahit, gak mau jadi sakit. Karena kalau jadi sakit, yang punya masalah sama saya juga gak peduli sama saya. Iya kan? Terus sayanya sakit gak bisa nolong diri sendiri juga. Jadi sebelum kenapa-napa lepasin. Lepasin, tiap hari lepasin maaf, lepasin pengampunan, lepasin hal-hal yang gak enak di pikiran. Ingat yang baik-baik. Supaya gak kesampahan. Besok ada lagi yang nyimpen, yang ngelemparin sampah lagi kan. Ada konflik lagi mungkin gitu ya. Lepasin lagi supaya halaman hatinya bersih. Kalau enggak, kita numpuk persoalan, akhirnya kita yang kena penyakit sendiri. Itu pilihannya. Enggak ideal, tapi masih mendingan daripada dia enggak peduli, kitanya juga sakit. Begitu, terima kasih. Baik, saya rasa itu pertanyaan terakhir dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin lebih jauh jika membutuhkan konsultasi, ya silahkan bisa cek di Instagram Ibu Heni Wirawan ya. Instagramnya @heniwirawan, betul ya Bu ya? Ya. Ya, saya rasa untuk seminar hari ini sudah cukup dan Ibu Heni dapat memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Saya mau ajak kita berdiri. Kita mau naikkan lagu yang tadi kita naikkan sebelum kita memulai renungan firman Tuhan. Kita naikkan lagu yang tadi, kasih pasti lemah lembut. Kalau Bapak Ibu datang dengan pasangan, boleh saya minta, gak harus social distance ya. Dengan pasangan boleh dong, gandengan boleh ya. Iya, kalau sama tetangga mungkin masih agak jarak ya gak apa-apa lah. Tapi kalau sama pasangan jangan ya. Kalau datang dengan anak boleh juga anaknya dipegang. Ya, naikkan sama-sama, anggap ini doa kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
kasih pastilah padamu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Boleh saya minta satu langkah iman lagi? Bapak Ibu yang datang dengan keluarga, boleh peluk mereka. Berdoa sambil berangkulan. Berdoa sambil berangkulan. Dan rasakan kasih Kristus hadir di sini. Saya percaya Tuhan Yesus mau curahkan kasih-Nya yang baru buat keluarga demi keluarga. Haleluya. Istri doakan suamimu, suami doakan istrimu, anak-anak doakan orang tua doakan anak. Tuhan, kami mau keluarga kami sehat. Di tengah-tengah dunia yang jahat, yang mau coba senantiasa menghancurkan kami mau keluarga kami sehat. Bukan cuma urusan gak kena sakit, namanya apapun. Tapi kami mau keluarga kami damai, ada kesukacitaan, ada keinginan untuk saling mengasihi, ada surga di rumah kami. Kalau selama ini kami terlalu tidak peduli dengan orang di sekitar kami, orang paling dekat. Hari ini Tuhan kerjakan hati kami. Agar kami dimurnikan kembali dan diingatkan kembali bahwa keluarga kami bisa diberkati kalau kami saling menjaga. Haleluya. Curahkan kasih-Mu untuk para bapak. Untuk mereka menjadi tiang utama dalam keluarga. Tempat bersandar. Punya hati yang luas untuk bisa mengayomi siapapun. Sabar Tuhan. Dan hamba berdoa berkat-Mu dicurahkan finansial maupun non-finansial. Berlimpah untuk tiap keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak dengar doa kami, anak-anak diberkati, suami istri diberkati, dengan kesehatan secara fisik, kesehatan secara mental, dan juga kesehatan secara sosial. Mereka tahu teman mereka bergaul, mereka tahu kapan waktunya untuk terlibat, dan kapan waktunya untuk menarik diri. Bapa, karuniai kami dengan kemurahan-Mu. Karuniai kami dengan belas kasihan-Mu. Berkati seisi keluarga kami berdoa. Orang tua dengan anak-anak yang masih kecil, karuniai kesabaran. Dan mampukan mereka menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Keluarga yang masih berkonflik, hamba berdoa, Kau campur tangan. Agar semua orang punya hati yang rendah untuk saling mengampuni dan mengobati. Terima kasih Bapa Sorgawi. Keluarga kami tidak sempurna, tapi kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau percayakan Tuhan sebagai pemandu utama kehidupan kami. Dan hadir senantiasa dalam rumah tangga kami. Kami berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sangat baik. Biarlah cinta-Mu melekat di hati kami satu persatu, seisi rumah tangga kami. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, siapapun itu, termasuk asisten rumah tangga kami, babysitter, supir, siapapun itu. Satu keluarga, Kau naungi, Kau karuniai dengan cinta-Mu yang besar. Dan mulai hari ini hamba berdoa ada mujizat dari tiap keluarga, dalam tiap keluarga. Ketika mereka bersatu padu berdoa, hamba berdoa ada mujizat. Apapun bentuknya ketika mereka doakan, terjadilah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Saudara diberkati. Boleh lambaikan tangannya yang diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Kembali kita diingatkan pagi hari ini melalui firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati dan membekali kita untuk kita boleh menjadi orang-orang, apapun peranan kita dalam keluarga, baik itu orang tua, istri, suami, anak, menantu, mertua, untuk kita boleh menjalani peran kita masing-masing dengan baik untuk menciptakan keluarga yang sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heni Wirawan atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita memberikan persembahan syukur dan mendengarkan beberapa pengumuman, boleh saya tanya apakah ada saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya, puji Tuhan. Saya mengundang Ibu untuk kembali datang hadir di tempat ini minggu depan menjadi bagian dari keluarga GBI Jelbar Timur. Dan nanti setelah ibadah selesai, saya minta kesediaannya untuk menghampiri Asyir di depan untuk boleh mengisi form. Baik, beberapa pengumuman yang saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu untuk nanti jam 10 untuk anak-anak sekolah minggu. Ada berita bahagia bahwa mulai hari ini ibadah Abi diadakan secara on-site. Ya, untuk anak-anak yang hari ini hadir, nanti setelah ibadah boleh langsung ke lantai 2 karena ibadah diadakan di lantai 2. Dan minggu depan pun juga begitu. Seterusnya kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu secara on-site. Dan minggu ini dengan tema Rancangan Tuhan Bagiku. Jam 10 pagi. Baik. Untuk orang tua yang mungkin membawa anak-anaknya dan langsung mengikuti ibadah Abi, mungkin boleh dipersiapkan kalau bawa bekal, boleh makan pagi terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman remaja, ibadah on-site remaja hari ini juga diadakan jam 12 siang di gedung ini juga, di lantai 2, dengan tema support system yang akan dilayani oleh Wak Agus Durantes. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak berusia remaja, boleh menghimbau, mendorong anak-anaknya untuk boleh bergabung, untuk mereka boleh menerima berkat Tuhan yang sesuai dengan usia mereka. Dan mereka juga boleh memiliki komunitas yang sehat, supaya juga anak-anak tersebut bisa sehat secara sosial. Lalu untuk ibadah WBI, untuk kaum wanita diadakan ibadah hari Rabu tanggal 15 Juni jam 5 sore di gedung 35. Yang akan dilayani oleh Ibu Neti, beliau adalah Ketua Korwil, dan ibadah akan membawa tema wanita bersemangat. Untuk para wanita, ibu-ibu boleh hadir dan menerima berkat Tuhan. Dan di hari yang sama, tanggal 15 Juni juga akan diadakan ibadah kompas untuk komunitas pasangan suami istri dengan tema seiring sejalan, dan diadakan via Zoom jam 19.30. Baik, dan ibadah kompas akan dilayani oleh Ibu Marta Yudano. Ya, bagi para pasangan suami istri, mari saya undang untuk bergabung via Zoom, dan linknya boleh nanti minta ke pengurus Kompas atau dilihat di statusnya WhatsApp GBI Jelbar Timur. Dan ibadah doa tetap diadakan hari Kamis tanggal 16 Juni jam 16.30 di gedung 35. Dan ibadah pemuda, untuk anak-anak muda mulai berusia 18 tahun diundang untuk mengikuti ibadah pemuda dengan tema Family Matters hari Sabtu. Ya, kalau biasanya hari Kamis, kali ini diadakan hari Sabtu di gedung
52 di gedung ini, di lantai 2 jam 6 sore. Baik, dan untuk ibadah minggu depan tanggal 19 Juni dengan tema Pondasi Keluarga akan dilayani oleh Bapak Himawan Hadira Harja. Untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite diwajibkan melakukan registrasi melalui WhatsApp yang akan dikirimkan nanti linknya oleh Sekretariat Gereja. Dan apabila Bapak Ibu Saudara belum pernah menerima WhatsApp, boleh nanti menghubungi Asyar agar nomor handphonenya bisa didata. Baik, dan program baca Alkitab masih dilakukan melalui channel YouTube GB Jabar Timur dan bulan ini mengambil kisah para rasul. Baik, itu saja yang saya sampaikan dan kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan akan diadakan 2 kali. Yang pertama adalah untuk operasional gereja dan yang kedua adalah untuk dana melengkapi kebutuhan gedung gereja kita. Bagi jemaat yang melakukan ibadah secara online dapat melakukan persembahan melalui scan atau transfer di scan barcode yang tertera di layar saudara. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini Bapa. Sungguh Engkau Allah yang baik dan luar biasa bagi kami. Dan pagi hari ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Sedikit dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan dan sucikan persembahan kami Tuhan. Kami siap memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
doa berkat, saya undang Ibu Gembala. Di hadapan hadirat Allah kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Allah, Engkau luar biasa bagi kami jemaat Jelambar Timur. Engkau mengerti situasi keadaan seluruh jemaat pada pagi ini. Engkau memberikan firman kepada kami. Pada kami ini kami minta ajarilah kami untuk mengasihi, mengampuni. Tuhan, mari Engkau tolong kami semua jemaat Jelambar. Mengerti tiap-tiap keadaan rumah tangga kami pada pagi hari ini. Firman yang telah dibentangkan oleh hamba-Mu, biarlah termeterai dalam kehidupan kami. Dan mencari koreksi di dalam kehidupan kami. Jika ada kekurangan yang ada pada kami. Tuhan, berilah kekuatan kepada kami untuk membetulkan sekalinya. Kami mohon Allah memampukan kami. Roh Kudus memampukan kami. Agar kami boleh memiliki satu keluarga yang sehat dan bahagia. Hamba naikkan syukur kepada Engkau. Hamba yakin sekali Allah mengasihi kami, Allah mencintai kami. Allah mau jemaat Jelambar memiliki keluarga yang berbahagia. Keluarga yang sehat, Tuhan, terima kasih Allah. Kami naikkan syukur kepada-Mu, terpujilah nama Allah. Bapa di dalam surga, sekali lagi Allah meteraikan firman dalam hati kami. Beri kami kekuatan untuk kami membetulkan kesalahan kami. Beri kami kekuatan untuk membetulkan kekurangan kami. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi apa yang harus kami lakukan, Tuhan. Untuk dapat mempermuliakan dan meninggikan nama-Mu di dalam kehidupan. Allah, diberikan pemberitaan kami dalam rumah tangga kami, Bapa. Terima kasih, terpujilah nama Allah, kami naikkan syukur kepada-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang telah melayanikan kami pada pagi hari dengan berkat yang luar biasa. Pakailah beliau dimanapun beliau berada. Bukakanlah berkat rahasia kebenaran firman-Mu. Sehingga beliau boleh menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Kami naikkan syukur bagi-Mu Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Mereka berjalan pada siang hari dengan tian awan dan malam hari dengan tian api. Perlindungan Allah melindungi senantiasa jemaat Jelambar di tempat ini. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Inilah seluruh doa kalian dapat panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pulang, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus.